Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di podcast Jendela Kelas, dari jendela menatap dunia. Untuk episode kali ini, kita akan berbicara dan berbincang terkait dengan Global Experience. Global Experience adalah sebuah program yang dikhususkan untuk murid-murid kelas 5 Bintang Cendekia, di mana pada program ini mereka akan belajar langsung berkunjung ke luar negeri. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi bagaimana Bintang Cendekia membuat anak-anak ini memulai dari dirinya sendiri untuk melukis peradaban. Bersama kami sudah hadir Ustadz Khairul Asdik selaku pembimbing Global Experience dan juga yang mempunyai latar belakang pemahaman dan keahlian dalam sejarah dunia Melayu di Nusantara. Dan juga bersama kami sudah hadir Ananda yang kemarin menjadi peserta Global Experience pada tahun 2024, yaitu Ananda Akram Hershaf. Dan juga yang tak kalah pentingnya, sudah hadir bersama kita atau bersama kami Ananda Ravandra selaku peserta Global Experience pada tahun ini. Dan tentu podcast ini tidak saya pandu sendiri, bersama saya ada Ustadz Fahrizal. Makna Global Experience. Global Experience adalah kegiatan yang bertema Good Man for Good Civilization, yaitu manusia baik untuk peradaban yang baik. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk anak-anak Bintang Cendekia bisa melihat dunia secara global, datang menuju suatu negara untuk belajar di sana. Selain itu, sebagaimana sejarah yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ia hijrah ke kota Madinah, mendidik para sahabat di sana dan menjadikan Madinah sebagai pusat pendidikan. Yang kita harapkan dari kegiatan Global Experience ini, anak-anak mampu mencontoh para sahabat tersebut, mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ustadz, apa kabarnya Ustadz hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk kegiatan kita ini, Ustadz, apa sih dasar pemikiran dari kegiatan Global Experience itu, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pak Hamid, Pak ini dari host, dan Alhamdulillah kita program Global Experience atau pengalaman dunia untuk anak-anak di BC. Alhamdulillah ini sudah program yang saya ikuti hampir 10 tahun terakhir, menjadi pendamping dan juga menjadi fasilitator untuk perjalanan. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita lakukan banyak peningkatan program, baik dari perjalanannya sendiri ataupun dari kontennya. Pertama, dasar pemikirannya adalah kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dan juga dalam Al-Quran diperintahkan untuk kita berperjalanan. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dalam salah satu redaksi ayat, dan dalam yang lain juga kurang lebih berperjalanan lah, bahkan di situ mungkin kesannya agak ada satu perintah untuk kita bepergian. Dan dalam sirah pun juga kita lihat Rasulullah SAW dari kecilnya malah dalam usia betul sesuai dengan usia anak kita di 12 tahun ini, itu sudah pergi ikut berdagang dengan paman beliau ke Syam gitu. Itu kan global experience bagi beliau kan. Jadi kemudian juga Rasulullah SAW pada masa setelah menjadi Nabi dan Rasul, juga beliau keluar dari daerahnya, dari Mekah ke Madinah, dan juga bahkan ada hijrah sahabat ke Habsyah. Bahkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang dari 10 yang dijamin masuk surga, pada masa fase hijrah ke Habsyah itu sudah sampai ke negeri Cina gitu. Jadi dasar secara pemahaman agama, sunnah dan hadis itu cukup jelas bahwasanya berperjalanan itu salah satu bagian dalam agama kita ini, bukan sesuatu yang dilarang ya. Bahkan juga Nabi SAW menyebutkan kalau untuk khusus berperjalanan masjid misalnya, la tasyuddur rihal illa salasati masajid. Tidaklah dianjurkan untuk mengeluarkan harta, waktu dan biaya sebagainya mengunjungi masjid kecuali 3 masjid. Di luar konteks masjid yang dikunjungi, tapi intinya Rasulullah memang memberikan pesan untuk kita melakukan bepergian gitu. Nah, maka ini dasar bagi kita, dan juga kemudian dalam sejarah kita kenal seperti Ibnu Battuta, salah seorang traveler yang menghabiskan 20 tahun dari usianya keliling dunia. Kalau kita baca itu dia dari kampung halamannya di Maroko sampai dia ke Cina gitu. Nah, jadi ini cukup bahan bagi kita, dan ini filosofinya dari program GA ini sendiri, bahwasanya anak-anak kita akan kita berikan pengenalan
supaya berwawasan luas kayak tadi dengan tujuan tema kita good man for good civilization. Baiknya seseorang itu akan menentukan peradaban apa yang akan dia lahirkan gitu. Maka GA ini salah satu bagian dalam batu bata bangunan besar itu tadi. Nah, kemudian untuk programnya sendiri, kenapa ke Malaysia misalnya, itu juga kita sudah lakukan sejak dari awal, juga pernah ke Singapura ya, tapi beberapa waktu belakangan kita fokuskan ke Malaysia untuk mengejar kontennya, lebih kepada substansi dari program itu sendiri, itu kurang lebih. Jadi global experience ini dapat kita katakan sebagai sunnahnya Rasulullah ya Ustaz ya. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu Ustaz? Ya, kurang lebih kalau kita pahami dari ayat Al-Qur'an dan kemudian juga sirah Nabi ya begitu. Ya tidak memberikan fatwa ya, tetapi kita bisa mengambil itibar pengajaran bahwasanya Rasulullah dan sahabat itu menganjurkan untuk melakukan tadi. Kan tujuannya apa? Tapi harus ada outputnya dulu. Bukan hanya sekedar jalan-jalan gitu ya. Tapi ada nilai yang ingin kita raih daripada jalan-jalan itu tersebut. Seperti laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kita baca kisah-kisah para nabi itu ada ibrahnya di situ yang harus kita ambil. Nah, itu tujuannya. Ustadz, kita tahu kan kalau di Malaysia itu muslimnya sangat banyak walaupun tidak 100% muslim. Ya. Nah, kemudian kenapa sih penting bagi anak-anak untuk berkunjung ke Malaysia gitu? Nanti apa yang diharapkan dari anak-anak ini bisa berkunjung ke sana, apa yang mau dilihat gitu? Siap. Baik, kenapa Malaysia yang menjadi tujuan negara dari program GA ini? Pertama, secara aspek geografis untuk negara di luar Indonesia mungkin Malaysia yang cukup terdekat. Apalagi dari kita Pekanbaru ya, cuman 40 menit penerbangan sampai di Malaysia. Itu pertama. Yang kedua, walaupun sebelumnya pernah juga kita ke Singapura dan kita mengunjungi beberapa warisan sejarah Islam di sana, walaupun mungkin kesan Singapura hari ini udah beda ya. Tapi sekarang kenapa ke Malaysia? Karena kita ingin kontennya lebih tidak hanya untuk sightseeing saja, tetapi betul-betul duduk di satu tempat, mengunjungi satu tempat dan explore di sana. Nah, kenapa Malaysia? Karena satu, secara negaranya, walaupun tadi disebutkan, implementasi nilai-nilai Islam yang ingin kita raih itu cukup nampak dari segi secara negaranya, ya, mulai dari simbol-simbol lembaga-lembaga negaranya, memang wujud nampak di situ pengaruh Islam yang baik gitu. Kemudian yang kedua, di Malaysia pun mereka cukup aktif di dalam program untuk preservasi ataupun pelestarian khazanah tadi, ya, baik secara individual, sarjana-sarjananya banyak kita bisa rujuk. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaganya, kampusnya pun seperti ada Universitas Islam Internasional di sana. Kemudian juga ada Islamic Art Museum, yang kita mungkin saya rasa di Indonesia belum ada museum Islam kayaknya ya. Mungkin ada dalam konteks daerah. Tapi untuk nasionalnya, Malaysia punya Islamic Art Museum, di mana mereka tidak saja menampilkan khazanah lokal Malaysia, tapi juga khazanah dunia Islam. Dan itu banyak artefak-artefak yang sangat bersejarah ditampilkan di sana, dan kita mendapatkan sisi edukasi yang baik untuk anak-anak kita. Itu mungkin pilihannya. Dalam artian kita mau belajar bagaimana peradaban Islam di dunia Melayu ya Ustadz ya? Ya, satu sisi mungkin sisi Melayunya, kemudian yang kedua ya Islam secara keseluruhannya. Mungkin Ustadz boleh menyampaikan dari mana bisa kita tahu bahwa kehadiran Islam di bumi Melayu itu tahun berapa atau Ya, di masa apa gitu? Ya, di dalam perjalanan itu kita juga akan dikenalkan, seperti misalnya tahun lalu kita berkunjung dengan Akram kan ke salah satu lembaga namanya Akademi Jawi Malaysia. Mereka sangat konsen dalam pelestarian khazanah Melayu, yang dimana mereka memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Islamlah sebagai tonggak dasar peradaban manusia Melayu di alam Melayu ini. Sumbangsi Islam sangat besar sekali untuk membentuk peradaban manusianya. Dan kita tahu ya, seperti Prof. Nakib Alatas yang menjadi profil sarjana yang menjadi rujukan dari kawan-kawan sana, dan juga mungkin yang kita di sini itu juga menyampaikan Islam itu udah masuk sangat awal. Ya, seperti tadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu tahun pertama Hijriah. Kalau dia sampai ke Cina, berarti otomatis Sa'ad bin Abi Waqqas melewati daerah alam Melayu. Terlepas di sana orang Islamnya baru 1, 2, 3 orang, berarti kan Islam sudah masuk ke alam Melayu ini di tahun pertama ataupun di tahun pertama Islam itu hadir di Jazirah Arab gitu. Dengan apa? Kisah perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Kalau kita pergi ke Guangzhou itu, coba lihat ada namanya Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai tempat yang katanya dulu beliau pernah ke situ gitu. Nah, walaupun ada perbedaan sarjana tentang Islam itu berkembang dengan Islam masuk ya, ada yang menyebutkan Islam masuk itu seperti Buya Hamka,
sudah tahun ke-8 Masehi ataupun tahun pertama Hijriah. Walaupun sarjana lain menyebutkan berkembangnya di abad ke-13 gitu. Sebenarnya tidak ada pertentangan, masuk dan berkembang itu mungkin dua sisi yang berbeda. Berkembang itu mungkin sudah sangat banyak masif. Kalau masuk itu berarti di tahun pertama Islam sampai itu, di abad pertama Islam muncul itu pun orang sudah ada sampai di tanah Melayu ini, baik per individu ataupun perorangan. Jadi kita dari situ di Akademi Jawi kita diberikan pemahaman seperti itu, dan yang paling penting itu kebanggaan tentang warisan sejarah kita. Itu yang paling penting. Ya banyak hari ini orang, apalagi di Indonesia cukup aktif gerakan nativisasi, bahwasanya mereka mengambil patokan kepada periode Hindu Buddha. Nah, sementara kalau kita mau jujur dan baca lebih luas, untuk pembentukan peradaban manusianya, ini bukan bicara tentang estetik peninggalan sejarah seperti candi-candi ya, itu betul, kita tidak bisa nafikan Hindu Buddha mempunyai pengaruh yang besar. Tetapi pembentukan peradaban manusianya, maka kita mesti jujur merujuk kepada sejak Islam datang, maka peradaban manusia. Maka temanya cocok tadi itu, good man for good civilization. Jadi fokus kita manusianya, bukan kepada peninggalan-peninggalan seperti arca atau candi sebagainya. Itu betul kita apresiasi sebagai sebuah peninggalan sejarah dan peradaban. Tapi sebagai seorang Muslim, tentu kita harus memiliki kebanggaan bahwasanya Islamlah yang menjadi pemicu atau pemangkin dalam bahasa Melayu disebutkan peradaban manusia di alam Melayu ini. Ananda Akram tahun kemarin ikut GA bersama Ustadz Khairul Asdik dan Pak Hamid ya. Pak Hamid ikut. Jadi Ustadz mau bertanya sama Akram. Jadi selama di sana, apa pengalaman yang paling menarik? Apa yang didapatkan sama Akram selama mengikuti program GA di Bintang Cendekia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Barizal. Pengalaman yang saya dapat dari GA tahun lalu adalah saya dapat melihat sejarah awal Islam masuk ke Malaysia lalu masuk ke Indonesia. Kedua, saya juga dapat menemukan banyaknya artefak-artefak bersejarah peninggalan para raja-raja Romawi. Jadi Akram di sana mendapatkan banyak ilmu, dalam hal ini banyak mendapatkan melihat dalam bentuk langsung, ada artefak, ada tulisan-tulisan bersejarah. Jadi selama dapat ilmu itu, apa yang output dari Akram itu? Jadi dalam proses belajar, bisa nggak dari Akram menjelaskan kepada teman-teman yang nggak ikut GA? Bisa nggak menjelaskan, oh ini di museum kemarin ketemu Al-Quran misalnya. Bisa nggak dijelaskan sama teman-temannya bahwa Islam itu serupanya udah meluas, udah sampai tadi seperti Ustaz sampaikan tadi, ada dibawa oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bagaimana Akram dapat dari GA di Malaysia, bisa nggak itu menularkan kepada teman-temannya di Bintang Cendekia, bahkan ke adik-adiknya? Sewaktu setelah saya pulang dari GA itulah kesempatan saya untuk menyampaikan atau menularkan seluruh cerita perjalanan kami sekaligus ilmu yang kami dapat dari perjalanan GA tersebut. Itulah cara saya untuk menularkan atau menyampaikan langsung ke seluruh teman-teman saya setelah saya GA tahun kemarin. Masya Allah, jadi luar biasa Ananda Akram ya. Setelah mendapatkan ilmu dari Malaysia sana, mendapatkan beberapa informasi, dia menularkan kepada adik-adiknya, kepada teman-teman yang ada di Bintang Cendekia. Ini sesuai dengan tema kita Ustadz. Jadi good man for good civilization. Jadi Akram ini menunjukkan sebagai good man itu bisa menjelaskan kepada adik-adiknya bahwa Islam itu seperti ini. Islam itu punya sejarahnya. Islam itu ada manfaatnya untuk kita, khususnya untuk Akram dan nanti kepada adik-adiknya di Bintang Cendekia. Dan sama kita juga ada teman Akram yang akan berangkat nih, adik kelasnya yang akan berangkat di tahun ini, Ananda Ravandra. Jadi Ravandra gimana persiapannya nih? Gimana persiapan Ravandra untuk mengikuti GA tahun ini? Oke, persiapan saya untuk mengikuti GA tahun ini adalah saya akan mempersiapkan barang-barang yang saya siapkan untuk pergi ke tempat GA yang berada di Malaysia. Oh, Ravandra, apa yang paling Ravandra tunggu dari Global Experience ini gitu? Dan informasi apa yang sudah Ravandra kumpulkan untuk mengikuti Global Experience ini? Oke, jawabannya yang materi yang sudah saya terima selama ini adalah Malaysia itu negaranya banyak Islamnya. Terus di sana juga banyak tempat wisata yang seru-seru seperti akuaria.
yang sering saya dengar karena teman-teman saya sudah sering pergi ke sana. Baik pemirsa, mungkin itu cerita yang bisa kita dengarkan dari Akram dan juga bagaimana ekspektasi dari Ravandra yang akan ikut GE tahun 2025 ini. Tentu kita pengen tahu output apa yang ingin kita hasilkan dari GE tahun ini. Kita mungkin tanyakan ke Ustadz Khairul ya. Apa output yang mungkin kita harapkan Ustadz untuk anak-anak kita mengikuti GE untuk tahun ini? Baik, terima kasih Pak Amit. Pertama, kita tentu mengkombinasi semua aspek ya. Satu, dapat sisi edukasinya, dapat juga sisi hiburannya, kemudian juga yang paling seru mungkin Nanda ini bepergian bersama teman-temannya yang mungkin momennya sangat langka dan mungkin ke depan pun nggak akan banyak gitu ya. Nah jadi pertama sisi edukasinya tadi itu kita akan memberikan penekanan kepada bahwasanya Malaysia memiliki tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk kita mengetahui lebih baik tentang khazanah warisan Islam. Kemudian yang kedua juga tidak lupa mengunjungi tempat yang bersifatnya edukasi dan hiburan seperti kita akan mengunjungi akuaria yaitu tentang biota kehidupan bawah laut, kemudian juga petroscience bagaimana perkembangan sains yang itu kemudian dimanfaatkan oleh negara Malaysia yang mudah-mudahan jadi inspirasi bagi anak-anak kita dan juga yang sifatnya permainan santai dan hiburan lah. Tapi kita kombinasikan secara keseluruhan sehingga Ananda mendapatkan pengalaman yang tidak seperti jalan-jalan biasa lainnya. Jadi boleh katakan lengkap lah walaupun waktu kita hanya 3 hari tapi mudah-mudahan ini bisa mencapai objektif program kita tadi. Itu mungkin Pak Amin. Mungkin perlu statement ini, closing statement dari Ustadz nih. Apa pesan Ustadz untuk anak-anak kita biar mereka setiap melakukan perjalanan itu bukan hanya sekedar jalan-jalan? Siap. Baik, tadi dalam program yang sudah kita sampaikan ada materi 2 kali pertemuan. Kita menekankan ini ada dasar secara pemahaman agama kita dari Al-Quran Sunnah. Kemudian juga dalam sejarah sahabat. Yang paling penting itu poinnya apa? Ketika Rasulullah misalnya mendirikan peradaban di Madinah, itu Rasulullah mengkombinasikan seluruh aspek yang bersifat spiritual dan juga aspek yang bersifat emosinya juga dan mulai dari spiritual keagamaan, mendirikan masjid, kemudian aspek muamalah, ya membangun perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, kemudian juga aspek ekonomi, membangun pasar, kemudian aspek militer, terjadinya beberapa kali ekspedisi dan peperangan. Semua itu harus kita pegang menjadi sebuah nilai sebelum kita melakukan global experience, tak terkhusus kepada program GA yang 2 hari ke depan ini atau minggu depan ini, tapi juga bisa dipakai oleh anak-anak kita untuk modal bagi pribadinya. Siapa tahu nanti ada yang melanjutkan kuliah ke luar negeri, berperjalanan ekspor ke belahan dunia lain yang ini penting nilai itu. Sebab banyak hari ini kadang orang terwarnai dengan tempat yang dia tujui. Padahal kalau kita baca sejarah Islam, justru Islam yang mewarnai tempat yang mereka datang di situ. Tadi dalam 2 kali pertemuan materi sudah kita sampaikan kepada anak-anak, itulah output yang paling penting sebetulnya. Tidak hanya sekedar datang berfoto, sebab kalau foto hari ini AI sudah bisa membuat foto kita di seluruh dunia kan. Tapi kalau nilai tadi itu nggak bisa digantikan oleh AI dan sejenisnya. Itu mungkin. Baik sahabat podcast Jendela Kelas, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Tentu obrolan kita ini sangat seru dan juga sangat menarik. Dan pesan dari Ustadz tadi, jangan sampai kita sebagai seorang muslim, kita yang diwarnai. Tapi Islam itu muncul, Islamlah yang mewarnai, bukan diwarnai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.